Sebelum dibuka, kita tanyakan ke penuntut umum yang mau kita sidangkan berkas yang atas nama terdakwa. Ya, terima kasih Mulia. Atas nama Nikita Mirzani yang Mulia. Silakan untuk berkas dari terdakwa yang lain untuk keluar dari ruang sidang dulu. Ruang sidang. Sidang perkara nomor 362 Bitsus 2025 atas nama terdakwa Nikita Mirzani dibuka dan terbuka umum. Terdakwa penuntut umum sudah hadir di persidangan ya. Silakan untuk komunikasi dicek dari penuntut umum dan terdakwa mic-nya apakah bisa nyala. Bisa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu dua. Jadi karena ini sidang untuk pertama kali perkara atas nama terdakwa Nikita Mirzani, tentunya majelis akan menanyakan dulu tentang identitas dan saudara terdakwa silakan menjawab yang ditanyakan oleh majelis hakim. Siapa nama saudara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Nikita Mirzani, lahir di mana? Lahir di Jakarta tanggal 17 Maret 1986. Jenis kelamin? Alhamdulillah perempuan. Kebangsaan? Indonesia Raya. Tempat tinggal? Di Jalan Pesanggaran Petukangan nomor 7, Jakarta Selatan. Lengkapnya jalan apa? Jalan Perdana nomor 7K, RT 07, RW 05, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggaran, Jakarta Timur. Agama? Agama Alhamdulillah Islam. Pekerjaan? Ibu rumah tangga dan wira swasta. Pendidikan? Pendidikan terakhir D3 tapi belum lulus yang mulia. Kapan saudara ditangkap? Saya ditahan itu tanggal 4 Maret 2025 Ditangkap? di Polda Metro Jaya Cyber. Ditangkap pada hari itu juga? Iya, Langsung ditahan? langsung. Enggak langsung sih. Maksudnya waktu itu pernah ada BAP tersangka, terus tiba-tiba penyidik mewasap lawyer saya katanya ada BAP tersangka tambahan, lalu setelah itu Oke, saudara ditahan sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan sekarang ya? betul. Sehat saudara? Alhamdulillah sehat. Saudara dalam perkara ini akan menghadapi sendiri perkara ini atau ada penasihat hukum yang akan mendampingi saudara? Ada penasihat hukum yang mendampingi. Silakan penasihat hukum untuk menyerahkan surat kuasanya. Penuntut umum boleh maju ke depan untuk melihat surat kuasa. Siapa
diperlihatkan, kopinya pun sudah dilampirkan. Silakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Jadi hari persidangan ini sudah hadir terdakwa, juga sudah lengkap dengan penasihat hukumnya. Surat kuasa juga sudah disampaikan, sudah diteliti, sudah semuanya. Tentunya akan kita lanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan ya. Dan kita ingatkan kepada terdakwa ya, silahkan untuk dicermati surat dakwaan tersebut, dipahami ya, didengarkan baik-baik ya. Silahkan dari penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya. Terima kasih yang mulia. Mohon izin sebelumnya yang mulia, kami akan membacakan dakwaan pertama ke 1 dan selanjutnya dakwaannya akan kami bacakan untuk unsur dan pasalnya saja. Saya keberatan ya. Saya minta dibaca secara total keseluruhan. Karena itu uraiannya beda, pasalnya beda, pasti ada yang beda. Jadi sebentar ya, kita ingatkan kepada penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum ya. Silakan saudara memberikan masukan, harus izin majelis dulu ya. Jangan sampai penuntut umum bicara menyampaikan ke majelis tanpa izin majelis sudah langsung menjawab ya. Usahakan kita untuk tertib persidangan sehingga persidangan bisa berjalan dengan lancar, baik ya, begitu ya. Oke, sudah kita dengar dari penuntut umum ya, ingin membacakan dakwaannya untuk dakwaan pertama sampai selesai, selanjutnya cuma pasal ya. Dan unsur. Silahkan tanggapan dari penasihat hukum, kan begitu ya. Siap ya Mas. Silakan dijawab. Sebelumnya saya minta maaf, mohon maaf Ibu Jaksa karena ini uraian pasalnya beda. Ada tindak pidana khusus dan tindak pidana umum sekaligus ada TPPU. Mohon dibaca secara keseluruhan. Kemudian terdakwa paham apa yang menjadi masalah dan apa yang didakwakan kepada dirinya. Saya yakin jaksa paham tindak pidana khusus dan tindak pidana umum pasti beda. Saya yakin pasti uraiannya pasti beda. Terima kasih. Jadi sudah kita dengarkan ya keberatan dari penasihat hukum, dan tentunya setelah majelis bermusyawarah adalah bisa kita terima ya, biar nanti terdakwa bisa memahami isinya dari dakwaan pertama sampai yang terakhir ya. Begitu penuntut umum ya. Siap Bapak. Nah, silakan dibacakan dan terdakwa silakan mendengarkan baik-baik. Dakwaan pertama 1, bahwa terdakwa Nikita Mirzani bersama dengan saksi Ismail Marzuki dilakukan pembentukan secara terpisah pada bulan November 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi Reza Gladys Preti Sarani yang beralamat di Jalan Fatmawati Admiralty Residence 35 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, atau setidaknya termasuk dalam hukum pengadilan negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan terpakat mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran, dengan ancaman akan mengungkap rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Berawal pada tanggal 9 Oktober 2024 bertempat di Jalan Fatmawati Admiralty Residence 35 Kelurahan Pondok Bambu, izin Pondok Bambu, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saksi Reza Gladys menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp dari saksi Sylvia Novitasari yang merupakan manajer dari saksi Reza Gladys yang mengirimkan link tautan postingan pada akun media sosial TikTok milik saksi Dr. Samira dengan nama akun Dr. Detektif dengan judul PPS, yang mana pada video tersebut saksi Dr. Samira melakukan review terhadap produk serum C Booster Gladysya milik saksi Reza Gladys Preti Sarani dengan cara membandingkan produk serum hasil Hanafi milik orang lain yang dilakukan dengan menunjukkan tangkapan layar berupa hasil uji lab mandiri dari
SIG terhadap produk serum C kanan kiri dengan inisial pemeriksaan vitamin B3 niacinamida dengan metode 18 garis datar 5 garis miring MU titik ukur besar garis miring SMMU besar garis datar SIG dengan simbol 2.20 dan buto 2.19 dengan hasil uji lab mandiri dari SIG terhadap produk serum C booster Gravitia dengan rincian pemeriksaan vitamin B3 niacinamida dengan metode 18 garis datar 5 garis datar 2 dengan simbol 1.93 dan simbol 1.91. Kemudian saksi Dr. Samira juga mempermasalahkan harga produk serum C booster Gravitia yang menurut saksi Dr. Samira terlalu mahal untuk bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 10.12 saksi Reja Gladys Sarani menerima telepon melalui aplikasi WhatsApp dari saksi Sylvia Novitasari yang pada intinya menyampaikan bahwa saksi Dr. Samira melalui postingan TikTok pada akun dokter detektif memiliki paket anti-aging yang berisikan 5 produk milik saksi Dr. Reza. Adapun dari 5 produk tersebut, saksi Dr. Samira hanya memiliki produk facial wash, serum dan night cream yang mempermasalahkan mengenai kandungan FLS dan mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan paket anti-aging Gravitia yang menurutnya merupakan produk overclaim. Kemudian saksi Reja Gladys menghubungi saudara Arif yang merupakan kenalan saksi Dr. Samira untuk menanyakan alasan saksi Dr. Samira mengunggah video review yang mempermasalahkan produk Gravitia milik saksi Dr. Reja Gladys. Selanjutnya saudara Arif meneruskan voice note rekaman suara saksi Dr. Samira pada saksi Reja Gladys. Adapun isi dari voice note rekaman suara tersebut, saksi Dr. Samira menyampaikan yaitu minta maaf ke masyarakat, permintaan terima kasih terhadap dokter detektif. Kami akan melakukan perbuatan perbaikan. Untuk sementara waktu kita off dulu jualannya. Nggak rugi kan? Kalian udah kaya gitu loh. Maksudnya apa? Miskin kah dengan tidak menjual gitu loh sekian hari? Nggak live sekian hari. Perbaiki produk kalian dan brand kalian akan naik. Dan ini kepercayaan masyarakat juga akan naik kalian. Tapi semakin aku diserang, aku pegang beberapa produk yang mahal. Contohnya seperti Dermablur, aku pegang kekurangannya. Aku keluarkan lagi, hancur nama Reza, hancur nama Gravitia. Atas hal tersebut, saksi Reja Gladys mengunggah video minta maaf sebagaimana arahan saksi Dr. Samira. Namun, saksi Dr. Samira kembali mengunggah video pada akun TikTok Dr. Detektif milik saksi Dr. Samira yang mempermasalahkan video permintaan maaf saksi Dr. Reja Gladys. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, saksi Reja Gladys menerima rekaman video berupa live TikTok terdakwa Nikita Mirzani melalui akun TikTok Niki Guruhara, yang mana pada rekaman video live TikTok terdakwa Nikita Mirzani tersebut mengatakan dia yang jual dokter sekalipun, saya dokter siapa? Gravitia ya, yang lagi dibutuhin dokter Gravitia kan? Yang jual lotion pemutih. Gue pernah ketemu Gravitia, kulitnya abu-abu karena dia pakai lotion yang pemutih yang luntur. Gak ada kalau mau putih ya putih. Perawatan jangan kena matahari. Capek banget sama netizen Indonesia ini, blow-onnya minta ampun. Kalian tahu gak, kalian pakai bahan-bahan yang lama, kalian bisa kena kanker kulit. Udah kalian gak punya uang, kena kanker kulit, aduh repot. Bahwa kemudian semenjak saksi Dr. Samira lebih jelek produk Gravitia melalui akun TikTok dengan nama akun Dr. Detektif, terdakwa Nikita Mirzani juga melakukan live pada akun TikTok dengan nama akun Niki Guruhara setiap harinya dengan menjelekkan produk Gravitia serta mendiskriminasi fisik dari saksi Dr. Reja Gladys dengan mengatakan dia sekarang skincare yang membuatnya seorang dokter seperti Dr. Reja Gladys itu tetap aja kalian ditipu sama ingredients kalian. Kan kalian lihat dia semakin kaya, dia bisa lo bikin skincare 10 sampai 15 skincare yang berbeda-beda dengan alasan semua manusia di muka bumi ini kulitnya berbeda-beda, padahal dia sendiri juga nggak pakai. Itu mukanya, itu dengkulannya tebal dan kulit muka dan badannya tidak seputih yang kalian lihat di TikTok. Pada flexing aja kerjaannya, gua nggak ngerti. Terus udah ditutup sama dokter untuk memperbaiki, udah perbaiki aja, udah
tahu salah, udah tahu overgrade, udah tahu skincare-nya itu nggak bakal ngaruh walaupun lu pakai 20 paket, nggak ada ngaruhnya karena ingredients-nya nggak ada apa-apanya. Malah nyanyi Umi si Reza, kan enak disikatnya kalau begini. Gue senang nih kasus skincare ini mencuat, meledak. Gue senang karena dari dulu gue pengen ngomong, cuma kalau gue ngomong itu kan gue nggak ada basic, gue bukan dokter ya, tapi gue tahu mereka itu jual skincare nggak ada fungsinya, overgrade, isinya nggak ada, cuma krim-kriman doang. Cocok tuh ada dokter untuk ada dia. Setidaknya kalian belajar tahu bagaimana merawat muka baik dan benar. Ingat guys, muka itu investasi, badan itu investasi. Kalau kalian cinta sama muka dan badan kalian, rawatlah dengan produk-produk yang sudah terpercaya. Muka itu harus dirawat, bukan diedit. Walaupun filter boleh dipakai karena nggak ada undang-undangnya pakai filter masuk penjara. Tapi masa lo mau bohong-bohong orang terus sih? Masa nanti melihat muka aslinya, mukanya abu-abu, beruntutan. Selanjutnya, terdakwa Nikita Mirzani juga mengajak kepada para penonton live TikToknya untuk tidak membeli produk Glenisha. Atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani tersebut membuat saksi Reza Gledis seperti Sarani menjadi terancam kredibilitasnya sebagai pemilik dari produk Glenisha dan akan mengakibatkan penurunan penjualan dari produk Glenisha. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 16.45 saksi Reza Gledis menerima video call melalui aplikasi WhatsApp dari saksi Dr. Oki yang pada intinya menyampaikan agar saksi Reza Gledis menyumpal atau membungkam mulut terdakwa Nikita Mirzani menggunakan uang supaya terdakwa Nikita Mirzani tidak menjelek-jelekan saksi Reza Gledis seperti Sarani. Serta saksi Dr. Oki mengatakan bahwa terdakwa Nikita Mirzani akan terus menghajar saksi Reza Gledis apabila saksi Reza Gledis tidak bertemu dengan terdakwa Nikita Mirzani. Kemudian setelah melakukan video call tersebut, pada sekitar pukul 16.59, saksi Reza Gledis mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi Dr. Oki dengan isi pesan, "Ki, kalau malam ini ketemu Niki aja bisa nggak kira-kira? Sama kamu juga." Kemudian saksi Dr. Oki Pratama menjawab, "Dia nggak mau ketemu kalau nggak pasti soal yang tadi teh Mira Hayati mengubah pola pikir Nikita Mirzani." Hahaha. Kemudian kira pukul 18.14, saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan nomor handphone milik saksi Ismail Marsudi yang merupakan asisten terdakwa Nikita Mirzani melalui pesan WhatsApp, dan saksi Dr. Oki mengirimkan pesan, "Teteh lewat Nail ya." Finalnya Niki bilang pasti dulu baru ketemu. Chat aja, dia itu kan penggantinya Niki. Bilang aja mau silaturahmi sama Niki. Kalau udah selesai semua, kabarin aku hari apa ya ketemu Nikinya. Jangan dadakan juga. Kemudian sekitar pukul 20.13, saksi Reza Gledis melakukan video call dengan saksi Dr. Oki Pratama yang pada intinya saksi Dr. Oki Pratama menyarankan kepada saksi Reza Gledis untuk menemui terdakwa Nikita Mirzani supaya menyelesaikan permasalahan mengenai produk Glenisha. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 16.28 waktu Indonesia Barat, saksi Reza Gledis dengan nomor handphone 0811 8122067 menelpon melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Dr. Oki dengan nomor handphone 0812 607 42516, tetapi baru ditanggapi oleh saksi Dr. Oki sekitar pukul 21.19 dengan jawaban, "Iya teh." Adapun sebelumnya saksi Dr. Oki Pratama menanggapi pesan WhatsApp dari saksi Dr. Reza Gledis pada hari yang sama sekitar pukul 21.16. Terdakwa Nikita Mirzani juga mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dari nomor telepon 0852 1731 7386 kepada saksi Dr. Oki Pratama dengan nomor telepon 0812 607 42516 yang mengatakan, "WA si gepeng dok, Reza cus dok, buat jajan anakmu." Maksudnya anakmu itu aku dok. Hahaha. Bukan geng, duitnya udah banyak dia. Kemudian saksi Dr. Oki Pratama menjawab, "Oke, aku cek." Selanjutnya sekitar pukul 23.33, terdakwa Nikita Mirzani kembali mengingatkan saksi Dr. Oki dengan mengirimkan pesan,
belum. Kemudian sekitar pukul 23.34 terdakwa Nikita Mirzani kembali membalas. Tadi kusenggol lagi Putega, syukurin. Selanjutnya sekitar pukul 23.35 saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan tangkapan layar percakapan WhatsApp antara saksi Dr. Oki Pratama dengan saksi Reza Gledis berikut dengan pesan "gak bales". Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 19.57 saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan tangkapan layar percakapan antara saksi Dr. Oki Pratama dengan saksi Reza Gledis yang membuat percakapan saksi Reza Gledis mengajak saksi Dr. Oki Pratama untuk bertemu di rumah saksi Dr. Oki Pratama kepada terdakwa Nikita Mirzani. Atas pesan tersebut, terdakwa Nikita Mirzani menanyakan tujuan dari saksi Reza Gledis Berbicarani mengajak bertemu di rumah saksi Dr. Oki. Kemudian saksi Dr. Oki membalas, "1. Foto sama aku biar seakan-akan produk dia aman mungkin. 2. Ya bagaimana caranya biar amankan dan produktif." Kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, "Kalau mau aman, amanin dulu yang namanya Nikita Mirzani. Alasan jangan posting apa? Iya, nanti dibilang aku yang sutradara, digiringnya. Lebih baik gak usah ketemu saja kali ya. Bilang saja karena aku suruh chat Mail saja kaki ya. Kali bawa saja nama aku." Kemudian sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, saksi Dr. Oki Pratama membalas, "Aku chat gini aja ya, tapi aku izin sama Nikita dulu ya, karena Nikita itu anggap Teteh itu gengnya si Ono. Jadi aku takut Nikita maki. Aku karena nanti bilangnya belain Ono, itu aja." Kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, "Oke." Atas hal tersebut, saksi Dr. Oki Pratama mengirim tangkapan layar percakapan antara saksi Dr. Oki Pratama dengan saksi Reza Gledis dan mengirimkan pesan, "Iyalah, begitu. Ketemu Niki, tapi mau chat Mail dulu." Kemudian terdakwa Nikita Mirzani menjawab, "Aku kan mau duitnya aja." Lalu saksi Dr. Oki Pratama menjawab, "Duit tutup mulut beda, duit buat nggak ganggu kedepannya beda, karena dia tahunan. Udah, aku kenalin dia sama Mail, dia mau cari Mail sekarang." Kemudian sekitar pukul 21.22 saksi Reza Gledis menanyakan kepada saksi Ismail Marzuki jadwal silaturahmi antara saksi Reza Gledis dengan terdakwa Nikita Mirzani, bahwa pada tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 10.15 Indonesia Barat, saksi Dr. Oki Pratama mengirim pesan, "Apa perkembangan Mail?" kepada terdakwa Nikita Mirzani. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, "Belum dibalas, lagi sih cumpring." Kemudian sekitar pukul 13.43 saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan 4 gambar produk glowing booster tel kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui aplikasi WhatsApp. Kemudian sekitar pukul 13.58 terdakwa Nikita Mirzani mengirimkan gambar bukti pembelian produk glowing booster tel Gracia kepada saksi Ismail Marzuki serta mengirimkan pesan, "Ini baru salah satu, belum semuanya hancur. Bisa hancur kredibilitas saya sebagai dokter, gue jamin." Kemudian saksi Ismail Marzuki menjawab, "Tapi tertib dong, mau ngomong apa?" Kemudian terdakwa Nikita Mirzani menjawab, "Kira Dokter Oki juga, Pak Niki udah punya skincare Reza semua, jadi jangan bohong. Apa yang gua mau makan anjing, 5M, tapi mulutnya Niki mahal. Lo harus bilang Niki udah pegang skincare-nya semua. Suruh teh hari ini." Kemudian saksi Ismail Marzuki membalas, "Bisa nggak nih?" Kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, "Kalau bisa, tapi nanti aja jawabnya. Ini lo kasih tahu moodnya Kak Niki, jangan ibu, karena Niki mau speak up hari ini. Aku bilang suruh transfer hari ini dari Bos Oki." Kemudian terdakwa Nikita Mirzani mengarahkan saksi Ismail Marzuki agar saksi Reza Gledis mentransfer ke rekening dengan nomor rekening 497 atas nama Bumi Parama Wisesa PT dengan kata, kesini aja, nanti dikasih not Nikita Mirzani. Itu Mail. Hal tersebut disetujui oleh saksi Ismail Marzuki.
Sehingga pada saat itu terdapat kesepakatan antara terdakwa Nikita Mirzani dengan saksi Ismail Marzuki untuk meminta uang kepada saksi Reza Gledis Refri Sarani dengan cara mengancam akan mencari sebagai dokter atas produknya yaitu Gledisya melalui akun media sosial yang merupakan informasi atau dokumen elektronik bahwa setelah saksi Ismail Marzuki berkomunikasi dengan terdakwa Nikita Mirzani, selanjutnya saksi Ismail Marzuki baru membalas pesan dari saksi Reza Gledis dengan menjawab, "Dok, punten, kalau silaturahmi, kalau nggak menghasilkan uang, keluar, buang-buang waktu dan jangan info aja ya. Ini kali ini mau speak up soal dokter Reza karena dekat sama warga Tujuan. Oh iya dok, ini kita udah pegang semua produk dokter Reza ke Cuneo sama produk yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas." Kemudian saksi Reza Gledis membalas, "Aku ikut aja, ini manggil baiknya. Sama sekali nggak ada kedekatan apa-apa." Kemudian saksi Ismail Marzuki membalas dengan mengirimkan pesan berupa foto yang hanya bisa dibuka satu kali, berupa gambar bukti pembelian produk glowing booster Gledisya yang merupakan treatment DNA salmon yang masih dilakukan oleh saksi Reza Gledis yang dibeli dari e-commerce yang sudah tidak ingat tanggal pembelian di e-commerce dengan nama toko Gledisya Skincare, yang mana pada foto tersebut tanggal pembelian atas produk tersebut sudah diburangkan atau diblur. Kemudian saksi Reza Gledis membalas, "Itu treatmentnya di klinik dan itu kok udah lama banget. Jadi harus gimana baiknya Maknya?" Kemudian saksi Ismail Marzuki meneruskan pesan dari terdakwa Nikita Mirzani dengan kata-kata, "Bisa lanjut kredibilitas Reza sebagai dokter, gue jamin." Kemudian saksi Reza Gledis membalas dengan emoticon. Kemudian saksi Ismail Marzuki membalas, "Itu beli di e-commerce, bohong, dokter Nikita udah beli itu produk ada di rumah." Bahwa kemudian pada tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 14.07 saksi Ismail Marzuki mengajak saksi Reza Gledis untuk telepon melalui aplikasi WhatsApp. Selanjutnya saksi Ismail dan saksi Reza Gledis melakukan telepon melalui aplikasi Ismail dan saksi Reza. Adapun percakapan melalui telepon dengan aplikasi WhatsApp tersebut, saksi Ismail Marzuki yang pada pokoknya menyampaikan, "Santai-santai, Maknya juga sebenarnya ngomongnya nggak enakan, kayak manusia kan kalau mau ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang, gitu aja sebenarnya. Aduh, saya tidak ini loh, nggak enak sebenarnya bicara nominal kalau di telepon. Tapi kalau misalkan dokter Oki lagi, dokter Reza, tuh namanya dokter semua. Jadi kalau misalnya dokter Reza pengen kita tinggal susah, ada di site dokter Reza udah 3 kasih dia uang 5M, udah." Selanjutnya setelah percakapan melalui telepon di aplikasi WhatsApp selesai, saksi Ismail Marzuki mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi dokter Reza Gledis, "Dok, Maknya jamin dia nggak akan keluar dari mulutnya nama dokter Reza. Tapi kalau lewat dari 1 tahun, nggak tahu ya dok, tapi kalau oke dari sekarang selama 1 tahun, Maknya jamin mulut dia kekunci. Dokter tahu kan, KF Skin itu nggak akan dilepas sama dia sebelum masuk penjara dan lain. Pokoknya kalau udah masuk postingan dia dok, itu atensi bertabur bintang karena akun dia itu disorot banget sama tinggi. Mau nego berapa dok? Pokoknya dia mau nikah hari ini. Aman dok." Kemudian saksi Reza Gledis membalas, "Dari mailnya berapa?" Kemudian saksi Ismail membalas, "Kalau dokter mau ada di site dia emang mahal, tenang, garansi. Kalau ada yang nego, dokter dia yang maju sama Maknya jamin." "Dari dokter berapa? Soalnya dari Maknya nggak bisa turun." Kemudian saksi Reza Gledis membalas, "Kalau 4 gimana?" Selanjutnya saksi Ismail menjawab, "Ya nggak apa-apa, pokoknya harus ditransfer hari ini karena ini aku mau ketemu dia." Kemudian saksi Reza membalas, "Jadi oke Maknya." Kemudian saksi Ismail membalas, "Oke dok, tapi transfer hari ini ya. Kalau dokter oke, aku kirim nomor rekening aku." Kemudian saksi Reza Gledis membalas, "Aku bisa telepon." Kemudian saksi Ismail membalas, "Boleh dok." Bahwa pada saat yang bersamaan, terdakwa Nikita Mirzani mengirimkan pesan kepada saksi Dr. Oki Pratama, "Ajarin Maknya jadinya BEM." Kemudian saksi Dr. Oki Pratama membalas, "Kayaknya berhasil deh 5M."
Selanjutnya, kita pukul 14.13, saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan pesan. Aku bilang perlu transfer hari ini. Kemudian kita pukul 15.19 waktu Indonesia Barat, terdakwa Nikita Mirzani mengirimkan pesan lagi kepada saksi Dr. Oki Pratama yang mengatakan, "Bill 4 liter ya di dunia benz. Akhirnya aku bisa bayar sisa KPR aku. Terima kasih jadinya benz." Lalu saksi Dr. Oki membalas, "Oke, amin kesayangan." Bahwa oleh karena saksi Ismail Marzuki telah mengirimkan foto faktur pembelian dari e-commerce dari produk Glowing Booster Self-Indonesia melalui pesan pada aplikasi WhatsApp, yang mana saksi Reza Gledi sudah tidak menjual lagi produk tersebut di e-commerce sejak Mei 2024. Namun karena saksi Reza Gledi terancam dikarenakan saksi Ismail Marzuki mengatakan terdakwa Nikita Mirzani akan speak up pada hari itu juga di tanggal 14 November 2024, sehingga saksi Reza Gledi mau memberikan uang sebesar 4 miliar rupiah yang diminta oleh terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.12 waktu Indonesia Barat, saksi Reza Gledi menghubungi saksi Ismail Marzuki melalui voice call aplikasi WhatsApp, yang pada pokoknya saksi Ismail Marzuki meminta saksi Reza Gledi untuk mentransfer uang sebesar 2 miliar rupiah ke rekening BCA dengan nomor rekening 497 atas nama Bumi Parama Wisesa PT, dengan memberikan catatan pada bagian not transfer dituliskan Nikita Mirzani dan memberikan sisa uangnya sebesar 2 miliar rupiah secara tunai, dengan memberikan garansi jika ada yang menyenggol akan memberitahukan saksi Ismail Marzuki dia terdakwa Nikita Mirzani yang backup semua. Selanjutnya, kita pukul 17.18 waktu Indonesia Barat, saksi Reza Gledi mengirimkan bukti tangkapan ayat sudah mentransfer uang sebanyak 2 miliar rupiah pada rekening BCA dengan nomor rekening 497 atas nama Bumi Parama Wisesa. Kemudian saksi Ismail Marzuki menjawab, "Oke dok, siap, thank you. Iya dok, besok untuk sisanya kabarin ya jam berapa, soalnya kita mau ke Lampung jam 5. Bahwa sekitar pukul 20.05 waktu Indonesia Barat, saksi Dr. Oki menanyakan kepada terdakwa Nikita Mirzani mengenai apakah saksi Reza Gledi sudah mengirimkan uang sebesar 4 miliar rupiah tersebut. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani menjawab jika saksi Reza Gledi sudah memberikan uang sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian saksi Dr. Oki Pratama menyampaikan kepada terdakwa Nikita Mirzani untuk menagih pada hari berikutnya sisa uang sebesar 2 miliar rupiah. Bahwa kemudian pada tanggal 15 November 2024, sekitar pukul 10.42 waktu Indonesia Barat, saksi Ismail Marzuki melalui pesan WhatsApp menanyakan kepada saksi Reza Gledi mengenai sisa uang 2 miliar yang dan menyepakati pemberian uang tersebut pada pukul 15 waktu Indonesia Barat diwakili warga Fatma yang beralamat di rumah sakit Fatmawati Raya nomor 1 RT 11 RW 1 Pondok Labu Cilandak Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya sekitar pukul 15.39 saksi Reza Gledi, saksi Ismail Marzuki dan saksi Reza Gledi dan saksi RD atau Ubang Mungkit bertemu di tempat tersebut. Kemudian saksi RD atau Ubang Mungkit menyerahkan secara tunai uang sebesar 2 miliar rupiah kepada saksi Ismail Marzuki. Selanjutnya saksi Ismail Marzuki pergi mengantarkan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah kepada terdakwa Nikita Mirzani dengan alamat Perdana Residensi Jalan Perdana nomor 7K Pertukangan Selatan, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Bahwa atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani bersama dengan saksi Ismail Marzuki yang mengancam melalui aplikasi WhatsApp akan menghancurkan kredibilitas saksi Reza Gledi seperti ini sebagai dokter, sehingga mengakibatkan saksi Reza Gledi mengalami kerugian sebesar 4 miliar rupiah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebelum
dilanjutkan kita ingatkan kepada penasihat hukum ya, silahkan diletakkan jaketnya di tempat yang sudah disediakan ya, jangan dikasihkan di situ ya. Yang mulia, izin saya boleh ke toilet ke jalan mana atau bis? Sebentar. Jadi tolong untuk atribut maupun makanan minuman tidak boleh ada di persidangannya. Jadi karena ini kejadian yang alami ya, kita tidak boleh untuk tidak mengizinkan. Kalau memang terdakwa ingin ke toilet silahkan, petugas silahkan untuk mendampingi ya. Untuk itu sidang diskors ya. Saya minta untuk pengunjung tetap tertib ya. Acara sebagai berikut. Berawal pada tanggal 9 Oktober 2024, terdapat di dalam Fatmawati Akhirah Residensi 35 Kelurahan Gondolabu, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi Reza Gladys menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp dari Saksi Sylvia Novitasari yang merupakan manajer dari Saksi Reza Gladys yang mengirimkan link tautan postingan pada akun media sosial TikTok milik Saksi Dr. Samira dengan nama akun @dokterdetektif dengan URL https://tiktok.com atau @dokterdetektif, yang mana pada video tersebut Saksi Dr. Samira melakukan review terhadap produk serum vitamin C Booster Glevicia milik Saksi Reza Gladys dengan cara membandingkan produk serum Hanasumi milik orang lain yang dilakukan dengan menunjukkan tampak layar berupa hasil uji lab mandiri dari SIG terhadap produk serum vitamin C Hanasumi dengan rincian pemeriksaan vitamin B atau niacinamida dengan metode 18-5-2-MU-SNN-SIG atau UPLC dari data PDA dengan simbol 2.20 dan simbol 2.19 dan hasil uji lab mandiri dari SIG terhadap produk serum vitamin C Booster Glevicia dengan rincian pemeriksaan vitamin B3 atau niacinamida dengan metode 18-5-2-MU-SNN-SIG atau UPLC dari data PDA dengan simbol 1.93 dan buku 1.91. Kemudian Saksi Dr. Samira juga mempermasalahkan harga produk serum vitamin C Booster Glevicia yang menurut Saksi Dr. Samira terlalu mahal atau overpriced. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 10.12 WIB, Saksi Reza Gladys menerima telepon melalui aplikasi WhatsApp dari Saksi Sylvia Novitasari yang pada intinya menyampaikan bahwa Saksi Dokter Detektif mereview paket anti-aging yang berisikan 5 produk milik Saksi Reza Gladys. Adapun dari 5 produk tersebut, Saksi Dr. Samira hanya mereview produk facial wash, serum, dan night cream yang mempermasalahkan mengenai kandungan SLS dan mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan paket anti-aging Glevicia yang menurutnya merupakan produk overpriced. Kemudian Saksi Reza Gladys menghubungi saudara Ari yang merupakan kenalan Saksi Dr. Samira untuk menanyakan alasan Saksi Dr. Samira mengunggah video review yang mempermasalahkan produk Glevicia milik Saksi Reza Gladys. Selanjutnya, saudara Ari meneruskan voice note atau rekaman suara Saksi Dr. Samira kepada Saksi Reza Gladys. Adapun isi dari voice note atau rekaman suara tersebut, Saksi Dr. Samira menyampaikan yaitu minta maaf ke masyarakat, permintaan terima kasih terhadap dokter detektif. Kami akan melakukan perbuatan perbaikan. Untuk sementara waktu kita off dulu jualannya. Nggak rugi kan kalian udah kayak gitu, maksudnya apa?
bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi Reza melalui akun TikTok @Niki Huru-Hara yang mana pada rekaman video web TikTok terdakwa Nikita Mirzani tersebut mengatakan dia yang jual dokter sekalipun kayak dokter siapa, Graficia ya, yang lagi dihitungin dokter Graficia kan, yang jual lotion pemutih. Gue pernah ketemu Graficia, kulitnya abu-abu karena dia pakai lotion yang pemutih, yang luntur, gak ada. Kalau mau putih ya suntik, perawatan, jangan kena matahari. Capek banget sama negeri Indonesia ini, belum minta ampun. Kalian tahu nggak kalian pakai bahan-bahan yang mana kalian bisa kena kanker kulit? Udah kalian nggak punya uang, kena kanker kulit, aduh repot. Bahwa kemudian semenjak saksi Dr. Samiran review direktur produk Graficia melalui akun TikTok dengan nama akun @dokterdetektif, terdakwa Nikita Mirzani juga melakukan live pada akun TikTok dengan nama akun @Niki Huru-Hara setiap harinya dengan menjelekkan produk Graficia serta mendiskriminasi fisik dari saksi Reza Gladys dengan mengatakan dia sekarang skincare yang membuatnya seorang dokter seperti dokter Reza Gladys itu tetap aja kalian ditipu sama IDB. Kan kalian lihat dia semakin kaya, dia bisa loh bikin skincare 10 sampai 15 skincare yang berbeda-beda dengan alasan semua manusia di muka bumi ini kulitnya berbeda-beda, padahal dia sendiri juga nggak pakai itu semua. Itu bentukannya tebal dan muka dan badannya tidak seputih yang kalian lihat di TikTok pada Silakan masuk. Silakan tunjukkan dulu. Penuntut umum melihat, silakan. Jadi kita ingatkan ya, khususnya kepada terdakwa kita ingatkan ya, bahwa tadi penasihat hukumnya meminta agar surat dakwaan dibaca dengan lengkap, tentunya dengan harapan bahwa nanti harus sejalan ya, penasihat hukum dengan terdakwa. Jangan sampai surat dakwaan dibacakan, terdakwa ada melakukan komunikasi dengan pengunjung, begitu ya. Jangan sampai nanti ditanya apakah terdakwa paham, mengerti, dijawab tidak mengerti, kan begitu ya. Bisa dimengerti terdakwa? Nah, silakan dilanjutkan penuntut umum. Terima kasih Om ya. Pada flexing aja kerjanya gue nggak ngerti, terus udah ditegur sama dokter untuk perbaiki, udah perbaiki aja, udah tahu salah, udah tahu overflame, udah tahu skincare-nya itu nggak bakal ngaruh, kalau belum pakai 20 paket nggak ada ngaruhnya karena ingredients-nya nggak ada apa-apanya, malah nyanyi uni si Reza. Kan enak skincare-nya kalau begini. Gue seneng nih kalau skincare ini mencuat meledak, gue seneng karena dari dulu gue pengen ngomong. Cuman kalau gue ngomong itu kan gue nggak ada basic, gue bukan dokter ya. Tapi gue tahu mereka itu jual skincare nggak ada fungsinya, overclaim isinya nggak ada tuh, nggak ada, cuma krim-kriman kok. Cocok tuh ada dokter, untung ada dia, setidaknya kalian belajar tahu bagaimana merawat muka baik dan benar. Ingat guys, muka itu investasi, badan itu investasi. Kalau kalian cinta sama muka dan badan kalian, rawatlah dengan produk-produk yang sudah terpercaya. Muka itu harus dirawat, bukan diedit, walaupun filter boleh dipakai. Nggak ada undang-undangnya pakai filter itu masuk penjara, tapi masihnya sebagai pemilik dari produk Graficia dan akan mengakibatkan penurunan penjualan dari produk Graficia. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 16.45 WIB, saksi Reza Gladys menerima video call melalui aplikasi WhatsApp dari saksi Dr. Oki Pratama yang pada intinya menyampaikan
saksi Reza Gladys tidak bertemu dengan terdakwa Nikita Mirzani. Kemudian setelah melakukan video call tersebut, pada sekira pukul 16.59 WIB, saksi Reza Gladys mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi Dr. Oki dengan isi pesan, "Ki, kalau malam ini ketemu Niki aja bisa nggak kira-kira? Sama kamu juga." Kemudian saksi Dr. Oki Pratama menjawab, "Dia nggak mau ketemu kalau nggak pasti, soalnya soal yang tadi Teh Mira Hayati mengubah pola pikir Nikita Mirzani." Kemudian sekitar pukul 18.14 WIB, saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan nomor handphone milik saksi Ismail yang merupakan asisten terdakwa Nikita Mirzani melalui nomor WhatsApp, dan saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan pesan, "Teteh lewat mail ya mailnya." Niki bilang, pasti dulu baru ketemu. Chat aja, dia itu kan penggantinya Niki. Bilang aja mau silaturahmi sama Niki. Kalau sudah selesai semua, kabarin aku hari apa ya ketemunya Niki. Jangan dadakan juga. Kemudian sekira pukul 20.13 WIB, saksi Reza Gladys melakukan video call dengan saksi Dr. Oki Pratama, yang pada intinya saksi Dr. Oki Pratama menyarankan kepada saksi Reza Gladys untuk menemui terdakwa Nikita Mirzani supaya menyelesaikan permasalahan mengenai kode beneficiar. Pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 16.28 WIB, saksi Reza Gladys dengan nomor handphone 081181222067 menelpon melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Dr. Oki Pratama dengan nomor handphone 081260742516, tetapi baru ditanggapi oleh saksi Dr. Oki Pratama sekitar pukul 21.19 WIB dengan jawaban, "Iya Teh." Adapun sebelumnya saksi Dr. Oki Pratama menanggapi pesan WhatsApp dari saksi Reza Gladys pada hari yang sama, yaitu sekitar pukul 21.16 WIB. Terdakwa Nikita mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dari nomor telepon 085217317386 kepada saksi Dr. Oki Pratama dengan nomor telepon 081260742516 yang mengatakan, "WA si Jeteng dok, Reza cus dong buat jajan anakmu." Maksudnya anakmu itu aku dok, bukan band, duitnya udah banyak dia. Kemudian saksi Dr. Oki Pratama menjawab, "Oke, aku cek." Selanjutnya jam 2.33 WIB, terdakwa kembali mengingatkan saksi Dr. Oki Pratama dengan mengirimkan pesan, "Hahaha, si Kul udah balas dong." Kemudian sekira pukul 23.34 WIB, terdakwa kembali membalas, "Tadi pusing lagi si Reza, syukurin." Selanjutnya jam 23.35, saksi Oki Pratama mengirimkan tangkapan layar percakapan WhatsApp antara saksi Oki dengan saksi Reza berikut dengan pesan gak balas. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 November 2024 sekira pukul 19.57 WIB, saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan tangkapan layar percakapan antara saksi Dr. Oki Pratama dengan saksi Reza Gladys yang membuat percakapan saksi Reza Gladys mengajak saksi Dr. Oki Pratama untuk bertemu di rumah saksi Oki Pratama kepada terdakwa Nikita Mirzani. Atas pesan tersebut, terdakwa Nikita Mirzani menanyakan tujuan dari saksi Reza Gladys mengajak bertemu di rumah saksi Dr. Oki. Kemudian saksi Dr. Oki membalas, "Foto sama aku biar seakan-akan kalau dia aman mungkin." Ya bagaimana caranya biar aman? Kan dari dokter. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, "Kalau mau aman, amanin dulu yang namanya Nikita Mirzani. Alasan jangan posting apa? Iya nanti dibilangin aku yang sutradara dirinya. Lebih baik gak usah ketemu aja kali ya, bilang aja karena aku suruh chat aja kali ya, bawa aja nama aku." Kemudian sekitar pukul 20.00 saksi Oki Pratama membalas, "Aku chat gini aja ya Teh, tapi aku izin sama Nikita dulu karena Nikita itu gengnya si Ono, jadi aku takut Nikita maki, aku karena nanti bilang ngebelain Ono." Itu aja ya. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani balas, "Oke." Hal tersebut saksi Dr. Oki Pratama mengirim tangkapan layar percakapan antara saksi Dr. Oki Pratama dengan saksi Reza Gladys dan mengirimkan pesan, "Iya ala-alanya begitu ketemu Niki, tapi harus cek-in dulu." Kemudian terdakwa Nikita menjawab, "Aku kan mau duitnya aja." Lalu saksi Oki menjawab, "Duit tutup mulut beda duit buat gak ganggu ke depan, beda karena kerja tahunan. Udah aku kenalin dia sama Mail, dia mau cek Mail sekarang." Kemudian sekitar pukul 21.22
gambar produk glowing booster cell kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui aplikasi WhatsApp. Kemudian sekira pukul 13.58 WIB, terdakwa Nikita Mirzani mengirimkan gambar bukti pembelian produk glowing booster cell Glavisia kepada saksi Ismail Marzuki serta mengirimkan pesan. Ini baru salah satu, belum semua yang Mail bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gue jamin. Kemudian saksi Ismail Marzuki membalas sambil ketik dong mau ngomong apa. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas KR dong oke juga kan Niki udah punya skincare Reza semua, jadi jangan bohong apa yang gue mau makan anjing 5M tapi menurutnya Niki mahal lo harus bilang Niki udah pegang skincare-nya semua. Survei hari ini semua saksi. Ismail membalas bisa nggak nih, kemudian terdakwa kita membalas cash kalau bisa tapi nanti aja jawabnya. Dia kasih tahu moodnya kan Niki jangan nego karena Niki mau speak up hari ini. Aku bilang suruh transfer hari ini dari dokter Oki. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani mengarahkan saksi Ismail Marzuki agar saksi Reza mentransfer ke rekening dengan nomor rekening 497078899 atas nama Budi Paramahang Sisa dengan kata-kata kesini aja nanti kasih info ke Nikita Mirzani. Gitu Mail, hal tersebut disetujui oleh saksi Ismail sehingga pada saat itu terdapat kesepakatan antara terdakwa Nikita Mirzani dengan saksi Ismail untuk meminta uang kepada saksi Reza dengan cara mengancam akan mencemarkan kredibilitas saksi Reza sebagai dokter atas produknya yaitu Glavisia. Izin dilanjutkan. Izin lanjutkan yang mulia. Bahwa setelah saksi Ismail berkomunikasi dengan terdakwa Nikita, selanjutnya saksi Ismail baru membalas pesan dari saksi Reza Gladys dengan menjawab, dok punten kalau silaturahmi kalau nggak menghasilkan uang, forward buang-buang waktu, just info aja ya. Ini Kak Niki mau speak up soal dokter Reza karena dokter dekat sama waria tugas. Oh ya dong, kita udah pegang semua produk dokter Reza yang overclaim sama produk mental health sticker sama Sunio sama produk yang tidak boleh dijualkan secara bebas. Kemudian saksi Reza tadi membalas, aku ikut aja ini Mail baiknya, sama sekali gak ada kedekatan apa-apa. Kemudian saksi Ismail membalas dengan mengirimkan pesan berupa foto yang hanya bisa dibuka satu kali berupa gambar bukti pembelian produk glowing booster cell Glavisia yang merupakan jenis salmon yang wajib dilakukan di sini saksi Reza Gladys yang dibeli dari e-commerce yang sudah tidak ingat tanggal pembeliannya di e-commerce dengan nama toko Glavisia Skincare yang mana pada toko tersebut tanggal pembelian atas produk tersebut sudah diburankan atau diblur. Kemudian saksi Reza Gladys membalas itu treatmentnya di klinik dan itu pun udah lama banget. Jadi aku lagi gimana baiknya Mail. Kemudian saksi Ismail meneruskan pesan dari terdakwa kita dengan kata-kata bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gue jamin. Kemudian saksi Reza Gladys membalas dengan emoticon. Kemudian saksi Ismail membalas itu begini kan bohong dokter kita udah beli produk tadi di rumah. Bahwa kemudian pada tanggal 14 November 2024 pada pukul 14.07 WIB, saksi Ismail mengajak saksi Reza Gladys untuk telepon melalui aplikasi WhatsApp. Selanjutnya saksi Ismail dan saksi Reza Gladys melakukan telepon melalui aplikasi selama 8 menit 52 detik. Adapun percakapan melalui telepon di aplikasi WhatsApp tersebut, saksi Ismail yang pada pokoknya menyampaikan santai-santai. Ismail juga sebenarnya ngomongnya gak enakan. Kayak manusia kan kalau mau ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang gitu aja sebenarnya. Aduh, saya tidak ini loh. Gak enak sebenarnya bicara nominal kalau di telepon. Tapi kalau misalkan dokter Oki lagi dokter Reza tuh namanya dokter-dokter semua. Jadi kalau misalnya dokter Reza yang kita tidak speak up, ada di site dokter Reza udah tinggal kasih dia uang 5M udah. Selanjutnya setelah percakapan melalui telepon di aplikasi WhatsApp selesai, saksi Ismail mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Reza. Dok, Mail jamin dia gak akan keluar dari mulutnya nama dokter Reza. Tapi kalau lewat dari 1 tahun, nggak tahu ya dok. Tapi kalau oke dari sekarang, selama 1 tahun, Mail jamin mulut dia kunci. Dokter tahu kan, skin itu nggak akan dilepas sama dia sebelum masuk penjara dan lain-lain. Pokoknya kalau udah masuk kasusnya dia, dok itu atensi berkabut bintang karena akun dia itu disorot banget sama tinggi. Mau nego berapa dok? Pokoknya dia mau speak up hari ini, aman dok. Kemudian saksi Reza membalas, dari Mailnya berapa? Kemudian saksi Ismail membalas, kalau dokter mau ada desain dia emang mahal, tenang, darah nanti kalau ada yang nyenggol.
dokter, dia yang maju sama Mail. Mail jamin dari dokter berapa, soalnya dari Mail nggak bisa turun. Kemudian saksi Reza Gladys membalas, kalau 4M gimana? Selanjutnya saksi Ismail menjawab, ya nggak apa-apa, pokoknya harus ditransfer hari ini. Karena ini aku mau ketemu dia. Kemudian saksi Reza Gladys membalas, jadi oke Mail. Kemudian saksi Ismail membalas, oke dok, tapi transfer hari ini ya. Kalau dokter oke, aku kirim nomor rekening aku. Kemudian saksi Reza membalas, aku bisa telepon. Kemudian saksi Ismail membalas, boleh dok. Bahwa pada saat bersamaan terdakwa Nikita mengirimkan pesan kepada saksi Dr. Oki, ajari Mail di 5M. Kemudian saksi Dr. Oki membalas, kayaknya berhasil deh 5M. Selanjutnya sekira pukul 14.13 saksi Dr. Oki mengirimkan pesan, aku bilang sudah transfer hari ini. Kemudian sekira pukul 15.19 terdakwa Nikita mengirimkan pesan lagi kepada saksi Dr. Oki yang mengatakan dia 4 liter ya dari minyak BEMS. Akhirnya aku bisa bayar sisa KPR-ku. Terima kasih dari minyak BEMS. Lalu saksi Dr. Oki membalas, oke yang kesayangan, bahwa oleh karena saksi Ismail telah mengirimkan foto faktur pembelian dari e-commerce dari produk glowing booster cell Graficia melalui pesan pada aplikasi WhatsApp yang mana saksi Reza Gladys sudah tidak menjual lagi produk tersebut di e-commerce sejak Mei 2024. Namun karena saksi Reza Gladys terancam dikarenakan saksi Ismail mengatakan terdakwa Nikita akan speak up pada hari itu juga pada tanggal 14 November 2024, sehingga saksi Reza Gladys mau memberikan uang sebesar 4 miliar rupiah yang diminta oleh terdakwa Nikita melalui saksi Ismail. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.12 WIB, saksi Reza Gladys menghubungi saksi Ismail melalui voice call aplikasi WhatsApp yang pada pokoknya saksi Ismail meminta saksi Reza Gladys untuk mentransfer uang sebesar 2 miliar rupiah ke rekening BCA dengan nomor rekening 497 788 atas nama Bumi Faramawi Sesa, dengan memberikan catatan pada bagian notes transfer dituliskan Nikita Mirzani dan memberikan sisa uang sebesar 2 miliar rupiah secara tunai dengan memberikan garansi jika ada yang menyinggol akan memberitahukan saksi Ismail Maliki biar terdakwa Nikita Mirzani yang mereka semua. Selanjutnya sekira pukul 17.18 WIB saksi Reza Gladys mengirimkan bukti tanggapan layar sudah mentransfer uang sebanyak 2 miliar rupiah ke rekening BCA dengan nomor rekening 497 0778 atas nama Bumi Faramawi Sesa. Kemudian saksi Ismail menjawab, oke dok, siap, thank you. Iya dok, besok untuk sisanya kabarin ya. Jam berapa soalnya kita mau ke Lampung jam 5. Bahwa sekira pukul 20.05 WIB, saksi Dr. Oki menanyakan kepada terdakwa Nikita mengenai apakah saksi Reza sudah mengirimkan uang sebesar 4 miliar rupiah tersebut. Kemudian terdakwa Nikita menjawab, jika saksi Reza sudah memberikan uang sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian saksi Dr. Oki menyampaikan supaya terdakwa Nikita untuk menagih pada hari berikutnya sisa uang sebesar 2 miliar rupiah. Bahwa kemudian pada tanggal 15 November 2024 sekira pukul 10.42 WIB, saksi Ismail Marzuki melalui pesan WhatsApp menanyakan kepada saksi Reza Gladys mengenai sisa uang 2 miliar rupiah dan menyepakati pemberian uang tersebut pada tanggal 15 WIB di Wakti One Bell Park Mall yang beralamat di Jalan RS Fatmawati Raya nomor 1 Pondok Labu, Kecamatan Cilena, Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya sekira pukul 15.39 saksi Ismail Marzuki, saksi Reza Gladys dan saksi RD Atauba Mufid bertemu di tempat tersebut. Kemudian saksi RD Atauba Mufid menyerahkan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah pada saksi Ismail Marzuki. Selanjutnya saksi Ismail Marzuki pergi mengantarkan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah kepada saksi Nikita Mirzani dengan alamat selanjutnya saksi Irmas. Ismail Marzuki pergi mengantarkan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah kepada terdakwa Nikita Mirzani dengan alamat perdana residen Jalan Perdana nomor 7 Petukangan Selatan. Bahwa atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail yang mengancam melalui aplikasi WhatsApp akan menghancurkan kredibilitas saksi Reza Gladys sebagai dokter sehingga mengakibatkan saksi Reza Gladys mengalami kerugian sebesar 4 miliar rupiah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 369 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan kedua, bahwa terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki dilakukan penuntutan secara terpisah pada tanggal 14 November 2024 dan tanggal 18 November 2024 atau setidaknya pada bulan November 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi Reza Gladys dengan alamat di Jalan Fatmawati yang melalui Residen 35 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan
dan di restoran Walkie Wonder Park yang beralamat di Jalan RS Fatmawati Raya nomor 1 atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana bagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang dilakukan dengan cara berikut. Pada tanggal 14 November 2024 dan 15 November 2024, terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail Marzuki melakukan pemerasan dengan ancaman mencernakan nama baik dari saksi Reza Gladys. Atas hal tersebut, terdakwa Nikita Mirzani memberikan arahan kepada saksi Ismail selaku asistennya untuk meminta kepada saksi Reza Gladys mentransferkan uang sebesar 2 miliar rupiah ke rekening BCA nomor 497088899 atas nama Bumi Paramawi Sesa dengan keterangan Nikita Mirzani, yang mana alasan pentransferan uang sebesar 2 miliar tersebut ke rekening BCA atas nama Bumi Paramawi Sesa adalah untuk membayarkan sebagian dari uang muka ke-13 atas pembelian 1 unit rumah Leighton dengan 35-653 LTS 2/2012 di Nampal Park BSD Kabupaten Tangerang atas nama Nikita Mirzani milik terdakwa Nikita Mirzani, sehingga seolah-olah transaksi pentransferan tersebut terlihat wajar tanpa diketahui asal-usul dana yang digunakan. Terdakwa pada tanggal 15 November 2024 atas arahan dari terdakwa Nikita Mirzani, saksi Ismail Marzuki memerintahkan saksi Reza Gladys untuk menyerahkan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah kepada saksi Ismail Marzuki di Walkie Wonder Park Mall yang beralamat di atas Fatmawati Raya nomor 1 Kecamatan Celana, Kota Jakarta Selatan, di mana saksi RD atau Bang Mufid selaku suami dari saksi Reza Gladys bersama saksi Franky Chandra Usman bertemu dengan saksi Ismail Marzuki dengan menyerahkan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah. Selanjutnya terhadap uang tersebut saksi Ismail Marzuki membawa dengan menggunakan 1 unit mobil expander 1,5 warna putih mutiara rumah yang beralamat di Jalan Perdana nomor 7 RT 07 Kelurahan Petukangan Selatan untuk diserahkan kepada terdakwa Nikita Mirzani. Adapun penyerahan uang secara tunai tersebut bertujuan untuk memutus mata rantai aliran dana agar menyulitkan penyelusuran dana khususnya terkait informasi asal-usul dana dan tujuan penggunaan dana. Bahwa kemudian pada tanggal 18 November 2024 terhadap uang tunai sebesar 2 miliar rupiah, terdakwa Nikita Mirzani melakukan setoran tunai sebesar 1.486.234 rupiah ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1640063646568 atas nama PT Bumi Paramawi Sesa untuk membayarkan angsuran pembelian 1 unit rumah Leighton 635-653 di Nampal Park BSD Kabupaten Tangerang. Bahwa perbuatan terdakwa Nikita Mirzani bersama dengan saksi Ismail Marzuki yang memerintahkan saksi Reza Gladys untuk melakukan transferan uang sebesar 2 miliar rupiah ke rekening BCA nomor rekening 4970788 atas nama Bumi Paramawi Sesa serta memerintahkan menyerahkan uang sebesar 2 miliar rupiah secara tunai dan menempatkan uang tersebut sebesar 1.486.234 rupiah ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1640063646568 atas nama PT Bumi Paramawi Sesa dengan maksud menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana pemerasan dengan ancaman menyamarkan nama baik kepada saksi Reza Gladys. Bahwa terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki sangat mengetahui dan menyadari telah menerima uang sebesar 4 miliar rupiah yang berasal dari saksi Reza Gladys merupakan hasil dari kejahatan. Bahwa atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki mengakibatkan saksi Reza Gladys mengalami kerugian sebesar 4 miliar rupiah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan tindak pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jakarta nomor 7 2005 Jakarta penuntut umum. Sekian yang mulia. Jadi demikian dakwaan ke-1 dan ke-2 dari penuntut umum telah dibacakan.
Dan sebagaimana sudah kita ingatkan sejak awal, terdakwa untuk memperhatikan dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum, bahwa pertanyaan selanjutnya terhadap terdakwa, apakah terdakwa sudah mengerti surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum? Ini yang mulia, yang dibacakan dakwaan oleh jaksa penuntut umum ini adalah halusinasi yang mulia, karena banyak sekali Sebentar ya, apapun itu isinya, saudara sudah mengerti isinya? Kalau identitas saya yang dipertanyakan betul, tapi isinya saya tidak melakukan tindak pidana pemerasan atau apalagi pencucian uang yang dibicarakan oleh JPU. Karena banyak sekali perkataan. Artinya begini ya, terlepas saudara melakukan atau tidak, nanti akan kita buktikan. Iya yang mulia. Tetapi isinya apakah saudara sudah mengerti? Isinya kebanyakan doktrin yang mulia. Iya, sudah mengerti. Ya menurut saudara boleh itu isinya fiktif atau salah atau apapun, tapi sudah mengerti ya. Iya saya mengerti. Sudah mengerti. Sebagian saya mengerti. Oke, nanti masalah isinya silahkan saudara. Iya karena isinya banyak sekali yang dihilang-hilangnya. Iya, saudara tanggapi nanti ya dalam pembuktian, silakan saudara tanggapi, saudara buktikan. Pasti Gitu ya. saya buktikan. Oke. Jadi karena saudara sudah mengerti ya atas Iya. surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum, tentunya hak saudara untuk mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan yang sudah dibacakan. Pertanyaannya, apakah saudara akan menggunakan hak tersebut atau tidak? Silahkan untuk konsultasi dengan penasihat hukumnya. Saya sudah tahu, saya akan melakukan eksepsi karena semua yang dibicarakan oleh JPU itu adalah bualan, karena banyak sekali kata-kata yang dihilangkan. Jadi intinya mau mengajukan Iya, eksepsi ya. seolah-olah kok Oke. malah pelapor yang dilindungi pada yang penjahatnya. Kita ingatkan kepada penuntut umum, penasihat hukum maupun terdakwa ya, silahkan ditanggapi apa yang disampaikan oleh majelis hakim ya. Tentang apa sesuatu yang tidak benar, silahkan nanti dibuktikan. Jadi karena saudara mau mengajukan eksepsi atau keberatan, pertanyaannya apakah eksepsi atau keberatan saudara sudah siap? Belum. Yang mau jawab terdakwa atau penasihat hukum? Ya penasihat hukum saya. Silakan penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Surat dakwaan secara resmi baru saya terima kemarin, resmi. Jadi saya mohon waktu, diberi waktu 1 minggu, tapi izinkan yang mulia karena saya juga menerima berkas perkara di depan saya yang sengaja saya bawa. Ada hal yang paling prinsip dan penting. Saya hanya satu pertanyaan jika diizinkan bertanya dengan jaksa penuntut umum. Karena yang saya terima berkas perkara dan dakwaan ini ada perbedaan pasal. Jika majelis hakim mengizinkan saya akan bertanya. Kita nanti ada waktunya ya. Silakan dulu kalau saudara sudah menerima surat dakwaan dan akan menggunakan hak untuk mengajukan eksepsi atau keberatan, dan saudara hari ini belum siap, akan kita kasih waktu 1 minggu ya. tentang segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara atau apapun nanti pas pembuktian gitu ya. Saya izinkan yang mulia karena ini perkara pidana ini ada perkara perdata yang ada di perkara 349. Jadi kita ingatkan ya, kita fokus ya. Jadi persidangan ini asasnya cepat, sederhana, murah ya. Dan kita tidak hanya menyidangkan perkara ini. Setiap perkara mempunyai hak yang sama untuk disidangkan. Jadi tanya jawab kita di sini fokus ya. Jangan mengkaitkan dengan perkara lain. Kalaupun ada nanti pas pembuktian, begitu ya. Ya, ini saya Maksudnya ya. Saya hanya menyerahkan permohonan ke majelis. Permohonan apa? Ya, ini saya bacakan, kalau diizinkan, kalau tidak saya serahkan dalam bentuk tertulis sudah siap permohonannya. Jadi nanti ya apa itu? Tentang apa kira-kira? Permohonan terkait dengan adanya prejudicial licens Perma nomor 2 tahun 1905.
Tujuannya pasal 81. Kaitannya karena perkara perdata sama dengan perkara pidana, saya ajukan permohonan kepada majelis hakim. Selanjutnya saya serahkan kepada majelis hakim. Jika majelis hakim mengizinkan, saya baca secara lengkap. Jika tidak izinkan, saya serahkan saja. Jadi majelis sudah musyawarah ya, silahkan dituangkan semua nanti dalam keberatan ya. Ya, tapi Soal apapun menurut saudara ya. Jadi kembali lagi ke hukum acara ya. Dakwaan sudah dibacakan, hak saudara untuk mengajukan keberatan atau eksepsi. ya, Dan saudara hari ini belum siap, kita kasih waktu ya. 1 minggu ya. Begitu ya. Ya, Oke. Cukup ya. cukup yang mulia. Jadi akan kita tunda nanti 1 minggu ya. Namun sebelum kita tunda, kita ingatkan ya. Kita ingatkan kepada para pihak, penuntut umum, penasihat hukum maupun terdakwa ya, bahwa perkara ini tidak transaksional ya. Kita ingatkan para pihak jangan coba-coba untuk mempengaruhi putusan ini ya. Dan juga minta kerjasamanya kepada para pihak ya. Kalau ada pihak-pihak yang menjanjikan bahwa perkara ini bisa dipengaruhi ya, silahkan dilaporkan. Kalau hari ini ada, silahkan dilaporkan hari ini juga ya, kepada kami, kepada Bawas, kepada penyidik Polri maupun kepada KPK atau apapun yang saudara terpercaya, begitu ya. Jadi sejak awal sudah kita ingatkan bahwa mari sama-sama kita pertahankan hak kita sebagai penuntut umum maupun terdakwa melalui penasihat hukumnya, didampingi penasihat hukumnya ya. Silahkan saudara mengajukan bukti-bukti. Dari bukti itulah nanti kita temukan fakta dan kita akan menemukan kebenaran, begitu ya. Kalau memang saudara tidak bersalah akan kita bebaskan, kalau saudara terbukti tentunya akan kita jatuhi pidana, begitu ya. Ya, mudah-mudahan tegak lurus, tidak sesuai pesanan, tapi memang keadilan. Amin. Itu ya. Amin. Jadi saya sampaikan juga bahwa majelis sudah menerima surat dari penasihat hukum terdakwa ya, tentang penangguhan penahanan kalau nggak salah ya. Jadi untuk hari ini kita sampaikan, akan kita pelajari setelah majelis hakim membaca berkas-berkas, khususnya berkas penahanan yang ada pada penyidikan, penuntutan, maupun nanti kita akan memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dan permohonan penangguhan tersebut juga ya. Begitu. Jadi kita sidang akan kita tunda hari Selasa, seminggu kemudian Selasa tanggal 1 Juli 2025 ya, karena musim lagi tidak baik. Mari kita sama-sama berdoa, khususnya terdakwa juga, kita tetap diberikan kesehatan sehingga saudara ini berjalan dengan lancar ya. Dan karena terdakwa dalam perkara ini ditahan, kita perintahkan untuk kembali lagi ke tahanan. Sidang selesai dan ditutup. Silakan keluar duluan, kita akan lanjutkan.